Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai cara untuk melihat pelaporan pada LMS iSpringLearn dan juga membuat materi gamifikasi dengan menggunakan iSpringLearn. Yang pertama, ini adalah admin portal, di mana kita bisa membuat materi ataupun mengatur aktivitas dari penggunaan iSpringLearn sendiri. Untuk bisa mengakses pelaporannya, kita bisa klik pada menu report. Dan di sini disediakan beberapa template untuk memudahkan kita dalam melihat progres dari masing-masing materi ataupun peserta pelatihan yang sudah kita buat ya. Kita bisa melihat pelaporan berdasarkan learner, lalu juga berdasarkan course yang telah dibuat, mulai dari modul, kuis, assignment, ataupun lainnya. Lalu juga pada training, pelatihan secara online ataupun offline, kita bisa buat daftar absensi. Lalu juga pelaporan untuk leaderboard, di mana ketika kita membuat gamifikasi dengan memberikan poin, badge, ataupun sertifikat, kita bisa melihat rankingnya di sini. Yang pertama, saya akan coba untuk melihat pelaporan bagi learner ya. Untuk learner progress sendiri, kita bisa melihat progres dari peserta ataupun peserta pelatihan ya. Kita bisa memfilter berdasarkan kebutuhan, bisa melalui data, departemen, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menambahkan berdasarkan enroll materi yang dipublish oleh admin ataupun yang tersedia di katalog, lalu juga item name dari materi, lalu juga durasi waktu yang mungkin Anda ingin ketahui dari pelaporan yang akan Anda buat. Selain itu, kita juga bisa mengekspor pelaporan tersebut dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk Excel. Dan kita juga bisa membuat template dalam pelaporan tersebut untuk memudahkan kita dalam melihat pelaporan. Kita akan coba buat. Oke, maka tampilan ini akan menjadi template pelaporan Anda untuk kedepannya. Lalu selain itu, kita juga bisa membuat schedule report berkala. Jadi, bisa mendapatkan pelaporan secara berkala untuk melihat progres dari materi yang mungkin Anda sudah bagikan. Kita bisa kirimkan by email, cantumkan saja untuk nama email yang bertanggung jawab. Untuk waktunya bisa daily, weekly, atau monthly. Coba weekly dalam 1 week. Lalu harinya akan kita terima di hari Senin di pukul 3.30 PM. Start date. Oke. Kita schedule. Selain itu, kita juga bisa send by email. Jika Anda ingin mendapatkan report secara langsung, bisa langsung kirim saja by email. Dan di bawah ini adalah jumlah peserta pelatihan. Anda bisa melihat data dari progres masing-masing peserta, mulai dari passing score, award score, yang sudah dia kerjakan, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Berapa materi yang di-enroll, berapa yang dia selesaikan, berapa yang gagal, atau Anda bisa juga menambahkan tab tambahan. Bisa diklik saja jika Anda ingin menambahkan informasi departemen. Bisa Anda tambahkan sini, maka dia akan muncul departemen mana dia berada. Lalu untuk diagram ini memudahkan kita membaca secara cepat untuk progres pelaporan dari learner progress. Untuk trainer ini adalah informasi atau indikator berapa persen materi yang sudah Anda enroll kepada peserta, lalu jumlah yang telah menyelesaikan, yang gagal dalam progres, yang artinya sedang dalam pengerjaan, yang belum memulai, dan juga yang sudah overdue. Saya akan coba pilih salah satu. Ketika kita mengklik salah satu user, kita bisa melihat learner result, history, dan juga informasi lainnya. Saya akan coba untuk mengklik informasi learner resultnya. Untuk user bernama Agung, dia telah menyelesaikan 50% materi yang telah diberikan. Lalu ini adalah informasi mengenai item materinya, kapan dia mengerjakan, kapan dia menyelesaikan. Akan ada informasi durasi waktu, pengerjaan, status, skor, progres, dan modulnya. Kita juga bisa tambahkan juga tab tambahan ketika ingin mendapatkan informasi tambahan ya.
Kita bisa lihat di sini. Lalu kita juga bisa klik untuk history. Informasinya akan sama mengenai histori dia dalam mengakses materi yang sudah di-enroll ke Agung. Ini seperti raport untuk user Agung untuk mengetahui aktivitas dia dalam menerima materi dan mengaksesnya. Dan ini adalah template report yang telah kita buat sebelumnya. Jadi secara berkala pada tanggal tersebut Anda akan menerima pelaporan dari progres masing-masing usernya. Selanjutnya kita akan melihat pelaporan untuk departemen. Untuk pelaporannya sama dengan fitur lainnya, yang membedakan ini adalah pelaporan untuk per departemen. Di sini ada departemen headquarter, lalu kita bisa melihat untuk subdepartemennya. Di subdepartemen dari headquarter ada cabang Sumatera dan Jawa. Kita bisa lihat untuk total user, berapa persen telah mengerjakan, materi yang telah di-enroll, dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat template dari departemen tersebut, melakukan schedule report berkala, ataupun mengirim by email untuk pelaporannya. Ketika kita coba klik salah satu cabang, kita bisa melihat untuk progres dari masing-masing usernya. Dan ini adalah anggota dari cabang Pulau Sumatera, dan siapa saja yang telah menyelesaikan, kita akan bisa lihat di sini. Kita klik salah satu, kita akan bisa melihat learn result-nya. Berapa lama dia mengerjakan tugas, kapan dia mengerjakannya, dan berapa persen durasinya, informasinya terdapat di sini. Untuk selanjutnya, saya akan coba melihat pelaporan berdasarkan course ya. Untuk course sendiri, di sini ada beberapa materi yang bisa kita pilih. Jadi ketika kita membuat konten di LMS iSpring Learn, ada beberapa pilihan. Yang pertama dengan menggunakan course, lalu dengan quiz, assignment, ataupun learning track. Ketika kita membuat course, maka pelaporan yang akan ditampilkan adalah jumlah course yang mungkin sudah kita buat. Untuk fiturnya pun sama, bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan. Bisa difilter berdasarkan author, course, pembuatan course, dan juga departemen. Ini adalah materi yang telah di-enroll ke departemen tersebut. Selain itu, ketika Anda ingin melihat beberapa pelaporan, ketika hanya ingin melihat di cabang Pulau Jawa saja, maka ini bisa di-unklik, kita bisa update. Ini adalah pelaporan untuk cabang Pulau Jawa. Atau Anda ingin melihat keduanya, Anda bisa klik untuk keduanya. Jadi bisa custom untuk pelaporannya sampai seberapa dalam, mungkin seberapa ingin tahu Anda kepada pelaporan kelompok tersebut. Tampilannya pun sama. Di sini telah terlihat berapa yang sudah mengerjakan, berapa persen. Lalu course ratingnya, course rating ini ketika user telah memberikan review sewaktu dia mengerjakan soalnya. Ini adalah informasi mengenai progres dari materi yang telah di-enroll. Akan ada informasi juga mengenai berapa yang telah mengerjakan, berapa yang gagal, yang progres, dan lain sebagainya. Saya akan coba lihat salah satu materi ini. Nah,
Ketika kita pilih salah satu, maka akan ada informasi yang sama seperti pelaporan sebelumnya. Seperti learner progress, siapa aja yang udah mengerjakan, dan lain sebagainya. Tampilannya pun akan sama. Dan itu adalah untuk laporan course. Untuk modul lain pun sama, dia akan lebih spesifik kepada konten yang berbasis modul. Saya akan coba untuk melihat materi dalam bentuk kuis. Di sini adalah kumpulan konten yang berisi dengan format kuis, survei ataupun simulasi. Caranya pun sama, kita bisa pilih untuk modul materinya. Saya akan pilih ini. Lalu saya pilih untuk departemen. Maka akan muncul pelaporannya. Untuk kuis dengan judul The Basic Rules of Merchandising, sudah 25% dikerjakan. Lalu yang mengerjakan 2, yang gagal 2, progres, dan lain sebagainya. Ketika kita klik di menu kuis tersebut, maka akan muncul untuk result overview. Akan muncul detail pertanyaan dan juga total answer, berapa persen yang benar dan salah. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita klik di salah satu pertanyaan, kita bisa lihat untuk questionnya, bahwa untuk pertanyaan nomor 1, semua learner menjawab dengan benar. Jadi ini informasi secara detail. Kalau kita ingin melihat kebanyakan mereka salah di pertanyaan apa, kita bisa klik untuk pertanyaan yang 75% dia salah. Lalu kita bisa klik siapa yang kurang tepat dalam menjawab. Akan ada terlihat di sini. Ternyata yang salah ini adalah Dani. Dia belum bisa menjawab untuk pertanyaan nomor tersebut. Kita juga bisa mengevaluasi pertanyaan ataupun materi yang telah kita buat, seberapa susah atau apakah sudah dimengerti oleh peserta dengan melihat secara detail jawaban yang sudah diberikan oleh peserta ya. Ini sangat memudahkan kita dalam membuat pelaporan atau mengevaluasi ke depannya. Lalu untuk assignment, ini adalah pelaporan untuk tugas yang berisi esai. Kita bisa berikan kepada siswa tugas assignment dengan mengupload format yang dibutuhkan. Contohnya saya akan coba untuk ini. Departemennya sampel departemen. Maka akan muncul daftar peserta yang telah menerima tugas tersebut dan akan ada status di sini. Untuk Dani dia belum mengerjakan, Aprilia belum mengerjakan, untuk Dani Marido cabang Pulau Jawa dia telah diterima dan sudah mengerjakan untuk materi job kompetensi sign off. Lalu untuk Aprilia sudah mengerjakan dan sebagainya. Lalu ketika kita klik ini, maka kita akan melihat detail dari assignment tersebut. Dengan instruksi susunlah kalimat tersebut dan sebagainya. Lalu dia mengupload yang sudah dia kerjakan dan kita sebagai sebagai pemateri ataupun expert bisa memberikan nilai dan menyetujui hasil dari tugas yang telah diberikan. Akan ada informasi mengenai jumlah skor, lalu juga tanggal dia selesai mengerjakannya. Selanjutnya untuk laporan answer breakdown, kita bisa melihat secara detail untuk pertanyaan yang telah kita buat ya. Saya akan coba mencari untuk soalnya, pilih, lalu untuk departemennya kita bisa filter.
maka akan muncul pelaporannya, informasi mengenai jawaban yang telah dibuat ya oleh pemateri, bahwa jawaban ini semuanya benar, korek dan inkorek secara detail. Kita bisa tahu di pertanyaan mana yang salah. Kita juga bisa lihat untuk pertanyaan drag and drop, blue big battle benar, red battle benar. Lalu di sini yang ada kesalahan yaitu adalah incorrect di penempatan mid di sini. Jadi secara detail kita bisa melihat jawaban dari peserta. Lalu ini adalah untuk laporan learning track. Di sini seperti silabus ya, atau satu kompetensi yang mungkin harus diselesaikan oleh peserta, di mana satu learning track ini terdiri dari beberapa course atau materi. Steward training, kita bisa lihat pelaporannya, bisa diklik, lalu kita bisa klik untuk learn progress-nya. Tampilannya pun sama, akan ada informasi mengenai status user dalam menyelesaikan tugas, bahwa Aprilia sudah 83%, progresnya belum overdue dan lain sebagainya. Untuk tampilannya pun sama, bisa diklik salah satu user untuk mengetahui detail materinya, bahwa dia sudah menyelesaikan 2 materi, untuk course yang terakhir dia belum menyelesaikan. Kita bisa klik. Dan kita bisa melihat materi yang sudah diakses. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah laporan untuk training. Untuk training sendiri kita bisa buat di menu kalender ya. Kita bisa berikan kepada user dalam katalog ataupun tidak, sehingga dia bisa memilih apakah dia bisa mengikuti training atau tidak. Fiturnya pun sama, kita bisa tambahkan filter sesuai dengan jadwal training, instruktur dan lain sebagainya. Siapa yang hadir, ini adalah indikasi berapa yang hadir dari jumlah invitation yang sudah dikirimkan, jumlah sesinya dan durasi waktunya. Selain itu kita juga bisa melihat di sini untuk training lainnya ya. Sesi 1 kita bisa lihat partisipasinya. Yang hadir 14% dengan konfirmasi kehadiran 1, tidak hadir 2, dengan tidak ada jawaban 4, dengan durasi waktu 1 jam kira-kira. Dan ini adalah statusnya. Maka dari semua peserta yang sudah dikirimkan akan ada daftar hadir ya. Jika dia pending, kita bisa secara manual mengubah statusnya, apakah dia hadir ataupun tidak. Jika dia hadir, kita bisa update saja untuk statusnya bahwa dia hadir. Selanjutnya yaitu pelaporan untuk leaderboard. Untuk leaderboard sendiri ini adalah laporan untuk melihat materi yang sudah kita gamifikasi sebelumnya, untuk melihat berapa poin ataupun badge yang sudah diterima oleh peserta. Jadi kita bisa melihat keaktifan dari peserta tersebut dan juga bisa memberikan respon kepada peserta yang mungkin kurang aktif dalam mengerjakan soal. Kita coba filter. Di sini kita dapat lihat bahwa yang tertinggi adalah Aprilia dan untuk yang terendah adalah Putri dan juga Andika. Kita bisa menanyakan kepada kedua peserta tersebut kenapa dia belum menyelesaikan materi, apakah ada kendala dalam mengakses materi dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi tentang keaktifan dari user yang sudah mengakses materi. Ini juga bisa memotivasi user ketika dia mengikuti kelas untuk bisa melihat ranking dengan rekan lainnya. Dan untuk yang terakhir, ini adalah pelaporan mengenai aktivitas user ya. User aktif. Di sini akan ada informasi mengenai jumlah user dan juga berapa user yang aktif. Ada 6 user yang aktif untuk saat ini. Dan ini adalah informasi detailnya. Berapa persen dari device yang digunakan yang paling sering diakses oleh peserta, bahwa di sini untuk mobile app hanya 16%, lalu untuk akses desktop cukup banyak,
Selain itu, kita juga bisa mendapatkan filter di sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan juga periode waktu. Nantinya sebagai bahan evaluasi, apakah peserta tersebut bisa mendapatkan akun kembali atau tidak karena dari tingkat keaktifan dalam mengakses materinya. Selanjutnya, saya akan membuat materi yang ditambahkan gamifikasi. Kita bisa membuatnya di menu Learning Content, dan di sini ada beberapa folder yang kita bisa buat, dan nantinya juga bisa berkolaborasi dengan rekan lainnya ketika ingin mengedit materi bersama. Saya akan coba di Content Management. Lalu saya pilih salah satu materi. Saya akan pilih materi ini, lalu saya klik Manage Content. Kita beri completion. Di akhir, kita bisa beri poin. Ketika dia sudah menyelesaikan materi, kita bisa beri poin sekitar 10 untuk menyelesaikan materi tersebut. Lalu kita bisa save, bisa enroll. Saya akan pilih ke enroll user. Kita pilih saja langsung di sini, sisa. Next. Saya akan coba akses untuk materinya. Kita pindah ke portal user. Ini adalah tampilan untuk portal user. Dan saat ini saya sudah menerima materi. Ini dia. Kita klik materinya. Kita klik start. Ketika kita sudah menyelesaikannya, maka akan ada status complete. Dan akan ada notifikasi bahwa Anda mendapatkan 10 poin setelah mengerjakan soal tersebut. Untuk melihat ranking user, kita bisa pada menu profil, lalu kita pilih achievement. Di sini akan terlihat yang mendapatkan nilai paling tinggi dan lain sebagainya. Untuk badge juga dan untuk sertifikat. Ini adalah data-data yang Anda dapatkan. Untuk poin, di sini detail poin yang didapat setelah dia mengerjakan materi tersebut. Mendapatkan 10 poin setelah mengerjakan materi today dan lain sebagainya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.